Bab 2321, Angin Puyuh. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Untuk sementara waktu, Yesuan benar-benar dikepung. Sialan, Yesuan tidak berani tinggal dan langsung naik ke langit. Namun, pusaran angin itu menelan tupai, tetapi mereka tidak akan melepaskan Yesuan. Mereka hanya mendengar teriakan khusus yang mereka buat, dan mereka bergegas menuju langit, membidik Yesuan. Sialan, beri aku kematian. Kali ini, Yesuan tertangkap basah tidak siap, dan dia belum siap. Awalnya, Yesuan berpikir bahwa dia tidak akan memiliki masalah sedikit pun. Tetapi di mana saya dapat membayangkan bahwa setelah dia datang, dia baru saja mencapai tepi pusaran angin yang menelan tanah, dan dia menghadapi serangan mendadak. Pendekar pedang 1000 binatang, pendekar pedang dewa bunga, berikan aku. Yesuan melambaikan tangannya dan memanggil pendekar pedang 1000 binatang dan pelayan pedang dewa bunga. Pertempuran dimulai dalam sekejap. Selain itu, begitu terungkap, itu sudah menjadi panas. Ledakan, ledakan, tampaknya seluruh bumi berguncang, tampaknya tidak peduli apakah itu di langit atau di bawah tanah, itu penuh dengan pertempuran. Jumlah tikus pemakan angin puyuh kecil, hanya beberapa lusin. Ada lebih dari 1000 tunggangan dan bunga tingkat dewa. Dapat dikatakan bahwa jika hanya jumlahnya yang dikatakan, maka Yesuan memiliki keuntungan. Sangat disayangkan bahwa kekuatan magis kedua dari angin puyuh adalah kecepatan. Orang-orang kecil ini sangat cepat, seringkali puluhan atau bahkan ratusan tunggangan tingkat dewa, dan mereka tidak dapat membantu mereka. Kecepatan mereka sangat cepat, dan kemampuan mereka untuk melahap kekuatan magis mereka sebenarnya merupakan kerugian besar bagi tunggangan tingkat dewa. Megatron. Yesuan memikirkan sebuah gerakan, bentuk senjata ajaib Megatron segera diluncurkan, dan bentuk senjata ajaib pertama adalah bentuk yang disukai Yesuan. Bukan Zusan yang dicetak. Bukan Zusan, menurut legenda, adalah gunung dewa yang menopang dunia, tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga hebat. Tanpa diduga, Megatron ternyata menjadi senjata ajaib yang begitu kuat. Sayangnya, Yesuan tidak memiliki cukup poin menelan. Kalau tidak, Yesuan mengatakan bahwa ini bukan senjata sihir tetap. Penindasan. Yesuan melambaikan tangan dan sebuah gunung langsung muncul. Gunung itu sangat besar, tetapi terus menyusut selama proses jatuh, karena ia perlu menyesuaikan kepadatan secara otomatis sesuai dengan target. Semakin kecil volume Zusan, semakin kuat dia. Tiba-tiba terdengar suara keras, bukan Zusan yang langsung jatuh. Dalam sekejap, sebuah gunung muncul di depan Yesuan, dan beberapa binatang buas yang menelan angin puyuh langsung ditekan. Ketika Yesuan melambaikan tangannya, gunung itu menghilang. Namun, pada saat yang sama ketika Zusan Yin menghilang, langit sekali lagi memadatkan hantu, dan ternyata seperti ini. Di mana tupai yang menelan angin puyuh mungkin dapat menahan serangan yang begitu ganas. Oleh karena itu, hanya pertarungan yang berumur pendek, ada beberapa binatang buas yang menelan angin puyuh yang dihancurkan oleh Yesuan. Bukan hantu Zusan yang dipanggil Zusan Yin, saat jatuh, akan ada beberapa larangan di sekitarnya, dan setiap larangan akan memiliki kegunaan khusus. Dalam tujuan yang lemah, perkuat dirinya sendiri. Yesuan hanya berdiri di sana, tetapi dia tidak memiliki gelombang itu dan dia akan memiliki gunung yang kuat. Terus-menerus menghancurkan kelompok binatang buas yang menelan angin puyuh. Dapat dikatakan bahwa selama aksi binatang buas yang menelan angin puyuh ini sedikit lebih lambat, maka dia akan segera dihancurkan sampai mati. Baru saja, binatang buas yang menelan angin puyuh yang ganas, telah dilompati oleh Kapten Yesuan Yuan. Bahkan jika orang-orang ini dapat menelan sesuatu yang 10.000 kali lebih besar dari ukuran mereka, tetapi bukan ilusi Zusan, berapa kali? Oh, hei, angin puyuh menelan suara-suara cemas, tetapi sayangnya, Yesuan tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan. Pada saat ini, Yesuan punya waktu untuk melihat alam mereka. Sistem, periksa alam angin puyuh ini. Hei, sistem meminta, menentukan target, level rata-rata, keadaan sebenarnya sedang. Berbaring di palung, Yesuan selalu berpikir bahwa binatang buas yang menelan angin puyuh di depannya ini harus dikatakan sebagai dewa terbaik. Namun, saya tidak menyangka kali ini Yesuan benar-benar salah membaca. Orang-orang ini, alamnya sangat rendah. Namun, adalah mungkin untuk menghindari serangan Yesuan, yang lebih rendah dari Yesuan. Saya khawatir angin puyuh ini menelan tupai dan memiliki ibu kota yang membanggakan.
Tiba-tiba, perasaan ngeri menyerbu ke dalam hati Yesuan, hampir tak sadarkan diri, dan Yesuan tiba-tiba melompat menjauh dari posisi di mana dia berdiri. Ledakan, angin puyuh besar di antara burung layang-layang keluar dari tanah. Orang ini sebenarnya tingginya belasan meter. Tikus sebesar itu, tidak ada yang lain, hanya melihatnya, rasanya sangat menjijikkan. Manusia, mengapa kamu membunuh orang-orangku? Ketika angin puyuh menelan tupai, mereka berkata langsung kepada Yesuan. Akhirnya, saya bertemu dengan seorang pria yang bisa berbicara. Wen Yan, mulut Yesuan sedikit terangkat, kamu mengatakan bahwa aku membantai mereka. Mengapa kamu tidak mengatakan mereka mengepungku? Kebangsaan manusia, ini adalah wilayah keluargaku, kamu berada di wilayah orang-orang kami, apakah kamu masih punya alasan? Seekor tikus, benar-benar berani Yesuan bernalar. Meskipun tikus ini adalah tupai dan tupai besar, bukankah benar bahwa Yesuan akan memperhatikannya? Yesuan meninggalkan tangan kiri tanpa memegang Zhou Sanyin, memegang pedang kalajengking di tangan kanannya, samar-samar menatap tikus besar di depannya, tetapi dengan acuh berkata, jika kamu berbicara omong kosong, kamu harus bertarung. Baiklah, keluarga pribadimu, berani melepaskan wilayah keluargaku, kalau begitu, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Angin menelan, oke, angin menelan, apa kekuatan gaib ini? Tetapi segera, Yesuan tahu apa kekuatan ini. Saya melihat bahwa angin puyuh menelan badai yang kuat di mulut raja. Begitu badai itu muncul, badai itu menyapu Yesuan. Ketika badai itu berlalu, badai itu segera ditelan. Baik itu lumpur dan batu, bahkan udara. Sebenarnya bermain di depan Yesuan, angin puyuh yang menelan raja ini hanya mencari kematian. Sistem, periksa level target. Hei, sistem meminta, menentukan target, dan 3 produk sedang menunggu para dewa. 3 produk menunggu para dewa. Sepertinya sedikit tekanan, sosok Yesuan tiba-tiba terbanting ke belakang, tetapi pikirannya sedang memikirkannya. Sistem, perpaduan pedang patah. 100 batu dewa yang rusak adalah sumber daya khusus yang diubah Yesuan selama pelelangan. Melalui 100 batu yang rusak ini, Yesuan dapat mengintegrasikan 100 pedang yang rusak. Sebelumnya Yesuan tidak menggunakan integrasi, tetapi itu bukan saat dibutuhkan, tetapi situasi saat ini tidak persis seperti yang dibutuhkan. Pesta 1000 binatang, buka. Karena perlu untuk mengintegrasikan 100 pedang yang rusak, maka itu secara alami membutuhkan waktu. Oleh karena itu, jika Anda adalah pendekar pedang 1000 binatang dan pendekar pedang dewa bunga, Anda harus terlebih dahulu menghentikan musuh. Hei, apakah Anda telah mendeteksi bahwa tuan rumah dapat digunakan untuk menyatukan 100 pedang yang rusak? Apakah tuan rumah semuanya digunakan? Semua digunakan. Tentu saja, semuanya harus digunakan. Apa kegunaan dari batu-batu yang rusak ini? Nilai terbesarnya adalah tidak digunakan untuk menyatukan 100 pedang yang rusak. Hei, sistem meminta, penggabungan dimulai. Hei, sistem meminta, penggabungan berhasil. 100 pendekar pedang patah, pendekar pedang berkemampuan khusus, pelayan pedang ini dapat dipromosikan melalui berbagai properti dari 100 batu patah. Alam, ratusan pedang patah dan pelayan milik pendekar pedang yang tidak dibatasi, yang alamnya secara otomatis terikat pada tuan rumah dipromosikan, dan pedang diangkat. Kemampuan khusus 1, 100 patah, pelayan 100 pedang patah dapat menghancurkan senjata sihir, larangan, ilusi, rune, ruang, waktu, dan sebagainya. Premisnya adalah untuk menggabungkan 100 batu patah yang sesuai, atau ribuan batu patah, batu wanshen, dan sebagainya. Ruang lingkup pameran saat ini berada dalam jarak 1 km dari pusat tuan rumah, dan jarak ini dapat ditingkatkan dengan peningkatan 100 pedang patah. Saat ini, dengan kemampuan untuk membuka, semua melahap telah rusak, beberapa ilusi telah rusak, dan beberapa larangan telah dihilangkan. Berbaring di palung, Yesuan melihat properti ini dan langsung tercengang. Ini seharusnya dianggap sebagai pelayan pedang tambahan, tetapi kemampuan ini terlalu kuat dan menghancurkan segalanya. Konsep apa ini? Bahkan jika segala sesuatu dalam waktu dan ruang dapat dihancurkan, lalu apalagi yang tidak dapat dia hancurkan? Orang ini, meskipun hanya memiliki kemampuan khusus, tetapi kemampuan khusus ini, garpunya tidak sedikit. Ini sama saja dengan membiarkan Yesuan di masa depan, dalam keadaan yang tak terhitung jumlahnya, langsung menjadi yang tak terkalahkan. Namun,
Satu-satunya hal yang sedikit tidak nyaman adalah bahwa orang ini terlihat seperti kulit yang renyah. Dan Yesuan adalah alam, artinya, Yesuan tidak meningkat, dia tidak akan dipromosikan. Ini juga masalahnya, kuncinya adalah dia tidak memiliki kemampuan lain, kecuali satu yang rusak atau patah. Tentu saja, kemampuan seperti itu sudah cukup untuk memuaskan Yesuan. Ratusan pedang patah, tangan Yesuan melambai, dan 100 pendekar pedang patah langsung muncul. Dalam sekejap, serangan asli menelan badai Yesuan dan menghilang dalam sekejap. Mudah digunakan, sangat bagus. Namun, Yesuan hanya dapat membawa orang ini pergi setelah menggunakannya. Bagaimanapun, pendekar pedang yang hancur tidak memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, dan pertahanannya masih sangat rendah. Jika yang ini tidak hati-hati, dia akan terbunuh. Yesuan tidak ingin bisa keluar dari 100 pendekar pedang yang hancur ini begitu cepat untuk dibunuh. 100 pendekar pedang yang hancur adalah pendekar pedang yang dapat memainkan peran yang menentukan pada saat yang genting. Hei, sistem meminta, 100 pendekar pedang yang hancur memasuki tahap pendinginan. Tuan rumah harap perhatikan bahwa 100 pendekar pedang yang hancur menunggu selama 3 hari. Bisakah kamu memanggil sekali dalam 3 hari? Sepertinya itu hanya dapat digunakan pada saat kritis. Hei, sistem meminta, tuan rumah memiliki 100 pendekar pedang yang patah, secara otomatis mendapatkan lapisan khusus dari 100 pendekar pedang yang patah. Tuan rumah semua ketahanan ditingkatkan, tuan rumah harap perhatikan bahwa dengan level 100 pendekar pedang yang patah, ketahanan tuan rumah juga akan terus meningkat. Yesuan mengangguk, hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Pada titik ini, angin puyuh yang menelan Raja Tikus sudah tercengang. Manusia, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Mengapa seranganku menghilang? Angin puyuh Tun Susu dan Ran tentu saja tidak mengerti apa yang terjadi di tingkat ke-9. Di matanya, Yesuan tidak memiliki banyak gerakan. Tetapi dia bangga dengan kekuatan gaibnya, dan dia menghilang seperti itu. Dalam situasi yang aneh seperti itu, kapan angin puyuh menelan raja? Tetapi apakah dia telah melihatnya atau tidak? Faktanya adalah fakta. Hari ini, serangannya telah diselesaikan. Sebenarnya, Yesuan awalnya tidak tahu bahwa ada waktu pendinginan bagi pendekar pedang Baishou, jadi dia akan menjemputnya dengan begitu cepat. Namun sekarang, karena pendekar pedang Baishou telah diambil kembali, mustahil bagi Yesuan untuk memanggilnya dalam waktu 3 hari. Oleh karena itu, Yesuan tidak bisa membiarkan angin puyuh ini menelan Raja Tikus dan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangannya. Hancurkan para dewa, 7 sinar cahaya langsung meledak. Pada saat yang sama, tangan Yesuan tidak berkedip di pegunungan, dan sebuah gunung juga jatuh ke arah angin puyuh. Pada titik ini, angin puyuh menelan Raja Tupai, dan masih ada sedikit kesedihan, dan itu tidak sepenuhnya menghilang dari kekuatan magisnya. Oleh karena itu, serangan tiba-tiba Yesuan menghantamnya tanpa persiapan. Teran sialan, kau berani menyerangku. Raja Tikus marah. Teran di depannya terus-menerus memprovokasi otoritasnya sejak awal, jadi bagaimanapun juga, dia akan membunuh Teran ini. Tentu saja, Yesuan sekarang memiliki ide seperti itu di dalam hatinya. Bagaimanapun, kekuatan Raja Angin Puyuh ini sangat kuat. Jika Yesuan tidak segera membunuhnya, maka begitu dia menunggunya bereaksi. Bahkan jika Yesuan dapat melarikan diri, itu akan sangat menyedihkan. Jangan bicara omong kosong, berikan aku untuk mati. Yesuan memikirkan sebuah gerakan, langsung bergegas menuju Raja Angin Puyuh yang menelan raja, pedang di tangan pedang suci terus-menerus diluncurkan, alih-alih Zusanyin, juga tidak menghentikan serangan. Mungkin bukan Zusanyin tidak dapat benar-benar mengancam Raja Tikus Putihan Angin Puyuh, namun, bagaimanapun juga dapat memainkan peran besar dalam produksi. Bahkan jika itu adalah Raja Angin Puyuh yang menelan, tidak mungkin untuk mengabaikan serangan hantu Zusan. Hei, 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 Yesuan sekali lagi mengayunkan pedang, dan membunuh para dewa. Dapat dikatakan bahwa sekarang wajah Angin Puyuh yang menelan raja-raja ini, telah mengaktifkan pedang kalajengking 10 kali efek crit. Artinya, setiap serangan Yesuan pasti akan menghasilkan 10 kali crit. Tetapi bahkan crit 10 kali lipat tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada orang itu sama sekali. Sebaliknya, itu memacu Angin Puyuh untuk menelan raja-raja. Manusia, aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Angin Puyuh menelan tupai saat ini, kedua matanya merah, jelas telah membenci urgensi. Tiba-tiba,
dia tiba-tiba membuka mulutnya. Bola hitam langsung keluar dari mulutnya. Manusia, mari kita nikmati, biarkan kau merasakan angin puyuh dari angin puyuh tupai, melahap tanpa akhir. Daya tarik yang mengerikan membuat Yesuan merasa seperti dia tidak bisa menahannya. Bahkan pikiran tentang Tuhan, bahkan ada perasaan ditelan oleh bola hitam. Yang terpenting adalah bahwa melahap hanya untuk Yesuan, bahkan jika dikelilingi oleh bunga dan tanaman, itu tidak akan terpengaruh. Dengan kata lain, menelan bola ini ditentukan untuk ditelan. Sialan, hati Yesuan tercengang. Yesuan tiba-tiba memasukkan pedang kalajengking ke tanah, dan kemudian memegang pedang kalajengking dengan erat. Bagaimana caranya? Sekarang jika Anda tidak ingin keluar, maka Yesuan akan dibawa ke ruang yang tidak diketahui oleh bola. Yesuan berpikir cepat dalam benaknya. Dia bahkan menyesalinya sekarang, mengapa dia menunggu pedang yang patah begitu cepat. Namun, perlahan-lahan, penemuan aneh Yesuan, yang ditelan, semakin kecil dan kecil. Mungkinkah angin puyuh menelan raja untuk menyerah? Tidak, menyaksikan angin puyuh kegilaan raja akan tahu bahwa dia tidak menyerah. Apa yang terjadi sekarang? Tiba-tiba, Yesuan Lingguang melintas, dia memikirkan kemungkinan, yaitu perlawanan. Resistensi fagositosis Yesuan adalah yang tertinggi. Jadi, tidakkah Anda katakan bahwa sekarang ada hambatan dalam pengiriman, yang mengimbangi kekuatan bola hitam? Seiring berjalannya waktu, Yesuan semakin merasakan dengan jelas bahwa kekuatan menelan semakin mengecil. Tepatnya, bukan karena kekuatan serangan Raja Angin Puyuh melemah, tetapi pengaruh kekuatan melahap pada Yesuan melemah. Perasaan itu, seperti Anda berada dalam hujan es, awalnya sangat dingin dan dingin, tetapi Anda terus-menerus menambahkan pakaian, jadi Anda tidak takut dingin. Selain itu, bahkan puluhan ribu angin puyuh yang menelan dapat melihat, di sekitar tubuh Yesuan, ada cahaya hitam samar, cahaya itu terus-menerus mengimbangi kekuatan melahap tanpa akhir, ke belakang, Yesuan telah mampu merasa bebas untuk bertindak. Tidak mungkin, Teran, bagaimana Anda melakukannya? Tidak ada yang bisa menahan melahap tanpa akhir saya, bagaimana Anda melakukannya? Wajah Raja Angin Puyuh yang menelan penuh dengan kengerian, dia tidak mengerti mengapa Yesuan dapat mengimbangi kekuatan melahap. Tentu saja, mungkin dia tidak akan pernah mengerti. Karena, dia tidak punya kesempatan untuk mengerti. Setelah Yesuan perlahan beradaptasi dengan kekuatan menelan, dia melancarkan serangan lagi. Pedang suci dan jejak Susan dikirim, dan angin puyuh menelan Raja Tupai, meskipun itu adalah binatang suci kelas Dewa 3 dalam 1. Namun, tidak mungkin untuk menahan serangan biadab dari setiap tebasan Yesuan. Boom! Pedang lain keluar. Kali ini, angin puyuh yang menelan Raja Tikus akhirnya tidak bisa menahan, dan langsung ditembak oleh Yesuan. Sialan, Teran, aku akan mengampunimu hidup hari ini. Lain kali, kamu tidak akan pernah seberuntung ini. Angin puyuh menelan Raja murka dan berkata kepada Yesuan, dan dia ingin melarikan diri. Tapi sekarang ingin melarikan diri. Terlambat, hancurkan para dewa, serangan rune, serangan terlarang, bukan Susanyin. Yesuan tidak memiliki tangan sedikit pun untuk berhenti, langsung meledakkan kekuatan serangannya yang paling kuat. Dalam sekejap, langit tidak berada di pegunungan dan hantu, dan serangan rune muncul pada saat yang sama. Di tanah, Yesuan juga melambaikan pedang, sambil melemparkan larangan. Tidak, sialan, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Angin puyuh menelan Raja dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, tidak ada kesempatan. Ledakan. Hantu Susan tidak langsung berjongkok, tetapi serangan para dewa, larangan, dan pemusnahan para dewa tiba pada saat yang sama. Peluit angin puyuh menjerit tiba-tiba, tetapi diserang oleh serangan berantai Yesuan dan langsung terbunuh. Hei, tuan rumah membunuh angin puyuh dan menelan Raja Tupai, dan mendapat setetes darah emas. Melahap, Yesuan melambaikan tangannya dan langsung menelan pusaran angin yang menelan Raja dan pusaran angin yang menelan tikus yang dibunuhnya. Hei, tuan rumah menerobos, 9 produk saat ini ada di dunia nyata. Bagaimana keadaan sebenarnya dari 9 produk itu? Artinya, hanya perlu membunuh binatang buas tingkat dewa, maka, Yesuan dapat dipromosikan ke kerajaan. Setelah dipromosikan ke kerajaan-kerajaan, itu sama dengan Yesuan juga akan dapat memahami aturan serangan. Terus membunuh. Yesuan membuat keputusan yang menentukan. Dia ingin terus bertarung dan membunuh binatang buas. Pedang Wansun dipanggil oleh Yesuan sekali lagi,
mencari langsung di kejauhan untuk menemukan target yang tepat. Tentu saja, Yesuan tidak bisa melakukannya dengan segera. Dia menunggu selama 3 hari, karena dalam 3 hari, dia bisa menghilangkan semua waktu pendinginan dari 100 pedang patah, ribuan binatang buas, dan dewa bunga. 3 hari kemudian, Yesuan datang ke wilayah binatang buas lainnya. Ini adalah binatang buas aneh yang terlihat seperti kura-kura tetapi memiliki kepala naga. Binatang buas ini sangat malas. Ketika pendekar pedang Wan Sun menemukannya, dia berlutut di tempat yang sama. Setelah 3 hari, ketika Yesuan kembali kepadanya untuk mencari masalah, dia masih di sana, tidak bergerak. Sistem deteksi binatang apa ini? Yesuan berkata kepada sistem. Hei, sistem meminta, tentukan target kura-kura naga darat. Hei, sistem menyarankan bahwa kura-kura naga darat adalah keturunan kura-kura naga kuno, dan ada banyak pembuluh darah. Meskipun mereka secara kolektif disebut kura-kura naga darat, mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Hei, sistem meminta, tentukan target, level dewa berikutnya, kemampuan khusus, pertahanan. Yesuan melirik sekilas, kemampuan khusus adalah pertahanan. Apa artinya ini? Sistem, kemampuan khusus kura-kura naga darat ini, bagaimana menjelaskannya? Hei, sistem meminta, kura-kura naga darat, beberapa mewarisi kekuatan serangan yang kuat dari kura-kura naga kuno, dan beberapa mewarisi fisik yang kuat dari kura-kura naga kuno, dan beberapa mewarisi ketangguhan super dari kura-kura naga kuno. Hei, kura-kura naga darat yang saat ini menghadapi tuan rumah mewarisi kekuatan pertahanan super dari kura-kura naga kuno, dan kebal terhadap serangan apapun di bawah para dewa. Apa? Kebal terhadap serangan apapun di bawah jajaran para dewa. Yesuan tercengang. Meskipun dia baru saja naik pangkat, dia hanyalah dewa sejati. Orang ini bisa kebal terhadap serangan apapun di bawah para dewa. Bukankah itu berarti bahwa bahkan jika kura-kura naga darat ada di sana untuk membiarkan Yesuan bermain, Yesuan tidak dapat menyakitinya? Bagaimana bisa ada metamorfosis seperti itu, yang membuat Yesuan bagaimana cara membersihkan orang ini? Aku masih tidak percaya, dewa pemusnahanku memiliki kesempatan untuk memicu efek membunuh, tidak bisakah kau membantu orang ini? Yesuan tidak percaya bahwa dia tidak dapat mendaratkan kura-kura naga, jadi dia langsung melancarkan serangan. Kura-kura naga darat menyipitkan mata dan menatap Yesuan, tetapi dia benar-benar terlalu malas untuk bergerak. Membiarkan Yesuan terus-menerus menyerangnya. Namun, kura-kura naga darat tidak mengatakan bahwa dia menolak, tetapi bahkan posisi yang berjongkok tidak bergerak. Hei, serangan tuan rumah memiliki efek pukul dan bunuh. Hei, sifat khusus kura-kura naga darat diluncurkan, efeknya melemah. Akhirnya, serangan Yesuan meletus dengan efek membunuh satu tembakan, yang sebenarnya melemah. Kemudian itu tampak seperti pukulan yang kuat, tetapi hanya meninggalkan tanda silang putih dangkal di cangkang kura-kura naga darat. Sosok Yesuan melintas dan langsung mundur ke samping. Dia yakin, pertahanan orang ini benar-benar tidak normal. Biarkan Yesuan menyerang, serangan apapun, dan Yesuan bahkan memicu efek pembunuhan, mengapa tidak membiarkannya terbagi? Jadi, apakah ada cara Yesuan bisa berurusan dengan orang ini? Tidak mungkin, Yesuan tidak punya cara untuk terus berurusan dengan kura-kura naga darat ini. Setelah menghitung waktu, saya khawatir sisi pelelangan harus hampir selesai. Karena penggunaan miming, Yesuan menyelesaikan transaksi lebih awal dari pelelangan. Tetapi orang lain, pada kenyataannya, perlu menunggu sampai akhir pelelangan untuk menukar lelang mereka sendiri. Ini adalah pelelangan yang diadakan oleh Tuhan, tidak ada yang berani melepaskannya, jadi tentu saja tidak ada yang khawatir dirampok. Mengapa Yesuan harus peduli dengan waktu pelelangan? Faktanya, dia peduli dengan orang misterius yang menghancurkan organisasi itu. Orang itu sangat kuat, dapat dikatakan bahwa Yesuan tidak bisa menjadi lawannya. Namun, Yesuan tidak akan melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Kehancuran organisasi di Lingjing, tempat persembunyiannya, selalu menjadi penyakit hati Yesuan. Sekarang, orang misterius ini mengambil inisiatif untuk muncul, maka, Yesuan tentu saja ingin mengikutinya untuk melihat. Susunan binatang buas kuno yang terperangkap masih berada di tangan Yesuan, tetapi Yesuan masih tidak berani datang. Bagaimanapun, tidak seorang pun tahu apakah susunan binatang buas kuno yang terperangkap ini telah menyelesaikan kendali gurita kuno. Jika tidak selesai,
maka begitu Yesuan dilepaskan, teror pasti akan menjadi malapetaka. Bagaimana caranya? Sekarang Yesuan pergi untuk melacak orang misterius itu. Pertama-tama, saya tidak dapat mengatakan apakah kekuatan Yesuan tidak dapat ditemukan. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar tidak menemukannya. Dia berhasil menemukan tempat untuk bersembunyi dan bersembunyi. Tampaknya Yesuan tidak dapat membantunya. Namun, dapatkah orang misterius itu pergi? Yesuan ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya dia tidak punya cara lain selain menyerah sekarang. Masih mencari binatang buas itu lagi, naikkan ke kerajaan raja dan katakan itu. Namun, Yesuan tidak tahu bahwa dia ingin menemukan masalah orang misterius itu, dan orang misterius itu tidak ingin menemukan masalah Yesuan. Oleh karena itu, Yesuan tidak perlu khawatir bahwa orang misterius itu akan pergi begitu cepat. Orang misterius itu tidak akan pernah pergi sebelum mengambil binatang buas kuno yang terperangkap dari Yesuan. Bagaimanapun, iblis Ling kuno di tangan Yesuan terlalu penting bagi organisasi. Setelah ide itu, Yesuan dengan cepat mencarinya. Di sekitar danau misterius itu adalah binatang buas yang tidak hilang. Begitu cepat, Yesuan menemukan tujuan baru. Sistem deteksi kekuatan binatang buas ini. Hei, sistem meminta, deteksi berhasil, sabit itu adalah binatang buas. 3 produk sedang menunggu para dewa. Apakah itu 3 dewa dan binatang buas para dewa? Maka, Yesuan harus melihatnya. Ini adalah 3 produk pertama yang menunggu para dewa dan binatang buas para dewa, dan apa yang istimewa. Sistem, teruskan deteksi atributnya. Hei, sistem memberi isyarat, deteksi berhasil. Binatang berparuh sabit, kekuatan sihir khusus, 1 serangan. Paruh sabit memiliki kekuatan serangan yang kuat, dan lengannya seperti 2 sabit tajam. Begitu diluncurkan, kekuatannya sangat kuat. Petik 2. Hei, binatang berparuh sabit sihir khusus 2, berteriak. Mulut binatang berhidung tajam itu seperti tanduk, mampu memperkuat suaranya sendiri, sehingga meluncurkan serangan yang hebat, dan memiliki kemampuan yang menakjubkan. Petik 2. Yesuan mengangguk, dan itu adalah pemahaman awal tentang sabit. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu, langsung memanggil ribuan pendekar pedang binatang dan pendekar pedang dewa bunga, dan mengepung sabit dan binatang itu. Tiba-tiba, Yesuan belum mengeluarkan perintah untuk menyerang, tetapi binatang bermata sabit itu telah melancarkan serangan terlebih dahulu. Ternyata pisau dan binatang bermulut tajam ini sangat sadar, dan begitu musuh memasuki wilayahnya, dia tidak akan ragu untuk menyerang. Saya melihat bahwa orang itu tiba-tiba berakselerasi, dan bergegas ke depan. Lengannya setajam sabit, dan ada banyak gigi bergerigi. Hei, hei, beberapa suara berturut-turut, bahkan serangan, membunuh lebih dari selusin tunggangan tingkat dewa. Selain itu, kecepatan orang ini sangat cepat, 1 pukulan, serangan lain, dan juga mengikuti tembakan. Pesta 1000 binatang. Yesuan tidak ragu untuk membuka pesta 1000 binatang dengan harapan memperkuat pendekar pedang itu. Namun, meskipun demikian, binatang bermata sabit itu masih mengamuk di tunggangan tingkat dewa. Boom, itu juga merupakan serangan, kekuatan ganas dari binatang berparuh sabit, itu sebenarnya adalah gunung 200 secara langsung. Orang ini, kekuatan serangannya benar-benar tidak kuat. Dikelilingi oleh binatang tingkat 1000, dengan tunggangan tingkat dewa, dan 100 bunga dan bunga dewa di sampingnya, bahkan mampu meledakkan kekuatan penghancur yang begitu kuat. Kontrol intelijen. Yesuan sangat jelas, biarkan orang ini mengamuk, saya khawatir semua tunggangan tingkat dewa akan perlahan-lahan tersapu olehnya, jadi Yesuan tidak dapat memberi orang ini ruang untuk menyerang. Untungnya, jelas bahwa binatang berhidung tajam itu memiliki kecerdasan, artinya, bahkan jika kultivasinya lebih kuat dari Yesuan, kontrol spiritual Yesuan juga dapat memiliki dampak tertentu padanya. Benar saja, dengan Yesuan meluncurkan kontrol roh, kecepatan binatang berhidung tajam dari sabit sangat jelas, dan bahkan sedikit terhenti. Memanfaatkan kesempatan ini, semua tunggangan tingkat dewa bergegas maju. Kali ini, Yesuan memanggil, tetapi ada lebih dari 300 tunggangan tingkat dewa tingkat platinum, dan lebih dari 20 tunggangan tingkat dewa kelas Zijin, yang merupakan ledakan pemanggilan. Oleh karena itu, begitu dikelilingi oleh tunggangan tingkat dewa, memampatkan ruang pengisian binatang bermata sabit, maka kekuatannya pasti sangat rusak. Namun,
Yang tidak dipikirkan Yesuan adalah bahwa tunggangan tingkat dewa belum datang dan keberhasilan pengepungan, binatang berhidung sakit telah menyingkirkan penindasan kendali spiritual. Tidak, dia tidak bisa membiarkannya terus menyerang, dia harus mengelilinginya. Yesuan menggigit giginya. Sistem, gunakan sumber daya untuk bertukar pengetahuan untuk mengendalikan tingkat keberhasilan, saya harus menekan orang itu. Hei, penebusan berhasil. Dalam sekejap, kekuatan kendali roh yang meletus dari Yesuan sekali lagi diperkuat. Namun, kesenjangan antara alam terlalu besar, dan masih ada batasan aturan keadaan sejati dan kerajaan. Oleh karena itu, bahkan jika Yesuan telah meletuskan potensi penuh kendali spiritual, itu hanya mampu menekan sabit. Tidak mungkin untuk benar-benar mengendalikannya. Tentu saja, ini sudah cukup. Dengan bantuan Yesuan, tunggangan tingkat dewa bergegas dan sepenuhnya mengelilingi sabit, sehingga dia tidak dapat meluncurkan serangan sabitnya. Namun, ini sudah cukup. Berikan padaku, pergi bersama, bunuh. Diiringi perintah Yesuan, tunggangan tingkat dewa meluncurkan serangan gila. Di langit, di bawah tanah, dan bahkan di tanah, ada tunggangan tingkat dewa yang konstan, dan serangan itu dengan cepat diluncurkan, dan Yesuan sendiri tidak diam. Dengan lambaian tangannya, Megatron langsung mengendalikan pedang kalajengking dan terbang keluar. Yesuan berdiri dengan bangga di udara. Lihat saja sabit dan binatang buas itu dikepung. Aku ingin bertarung dengan jarak dekat dan Yesuan dan berpikir lebih banyak. Binatang buas tingkat dewa yang baik, kamu harus bermain pertarungan jarak dekat dengan Yesuan, bukankah ini mencari pompa? Hei, binatang buas bermata sabit meluncurkan serangan suaranya, tetapi sayangnya diluncurkan sekarang, sudah terlambat. Meskipun beberapa tunggangan tingkat dewa telah ditembak, lebih banyak tunggangan tingkat dewa telah lama menunggu untuk mengisi celah itu. Binatang buas berparuh sabit yang malang, aku takut aku tidak pernah memimpikannya, dia benar-benar kalah dalam jarak dekat. Sebenarnya, dia akan terbunuh oleh pengepungan yang menyedihkan itu. Melahap, setelah pemulihan pendekar pedang 1000 binatang buas, pelayan pedang dewa bunga, Del Yesuan langsung meluncurkan kemampuan fagositik. Hei, tuan rumah membunuh sabit, binatang buas, dan mendapat setetes darah emas. Hei, tuan rumah menerobos, dan yang sekarang sedang menunggu Tuhan. Hei, tuan rumah dipromosikan menjadi dewa utama, dan hukum akan dibuka. Hei, aturannya dipilih secara acak. Hei, sistem meminta, sesuai dengan atribut host, secara otomatis mengekstrak hukum menelan. Hei, host harus memperhatikan bahwa kemampuan host untuk melakukan fagositosis diperkuat. Setelah itu host tidak hanya dapat ditingkatkan dengan menelan, tetapi juga dapat ditelan untuk membunuh musuh. Hei, sistem menyarankan bahwa aturan host saat ini terlalu rendah, disarankan agar host segera meningkatkan level, atau mendapatkan lebih banyak aturan fagositosis, memperkuat kekuatan hukum. Hei, ruang di ruang host mulai dibangun, dan status saat ini tidak cukup untuk diselesaikan. Hei, keterampilan darah khusus host dihidupkan, dan kuncinya ditelan. Dengan mengunci fagositosis, host akan dapat memusatkan kemampuan fagositosisnya sendiri dan menghancurkan target yang ditentukan. Kemampuan ini dapat dikendalikan dari jarak jauh dan menyebabkan kerusakan terus-menerus. Pada saat yang sama, keterampilan ini dapat digunakan bersama dengan alam abadi. Hei, tuan rumah tidak abadi, tidak dapat meluncurkan keterampilan. Hei, tuan rumah dipromosikan ke ranah dewa-dewa, atribut khusus darah abadi diaktifkan, dipaksa untuk menelan. Tuan rumah dapat dengan paksa melahap kekuatan hukum apapun untuk digunakan sendiri, dan pada saat yang sama, juga dapat mengumpulkan kekuatan hukum sintesis puing. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan fakta bahwa fagositosis paksa memiliki risiko tertentu terhadap fase balik, pastikan target ditentukan saat tuan rumah menggunakannya. Hei, perintah baru sistem diaktifkan, setelah itu sistem akan secara otonom menganalisis apakah kekuatan hukum tuan rumah dapat ditelan. Sekelompok tip sistem, biarkan Yesuan mengerti satu hal, yaitu, dia takut bahwa bab baru akan dibuka sekarang. Pertempuran hukum pasti lebih mendebarkan daripada pertempuran sebelumnya. Namun, bagaimanapun, peningkatan ini telah membuat kekuatan Yesuan jauh lebih baik. Itu hanya darah abadi dan membuka dua kemampuan baru. Mulut Yesuan sedikit terangkat, ini adalah senyum yang tidak bisa tidak dia tunjukkan. Sudah waktunya untuk membiarkanmu membayarnya. Penghancuran organisasi,
Organisasi misterius ini yang mulai bertemu dari Yesuani ke alam ilahi, selalu mereka mencari masalah dengan Yesuan, kali ini giliran Yesuan yang mencari masalah dengan mereka. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan sistem Zongmen untuk perbaikan lebih lanjut, mengingat tuan rumah dipromosikan ke tingkat raja, memasuki alam utama para dewa. Setelah itu, tuan rumah dapat mengandalkan sistem Zongmen untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Tanpa diduga, sistem tiba-tiba memberikan petunjuk. Tentu saja, pengingat seperti itu, Yesuan tidak akan merasa jijik, dan 10, Yesuan tidak akan merasa puas. Namun, jelas bahwa manfaat promosi ke kerajaan raja telah didistribusikan sepenuhnya, sehingga Yesuan yang terakhir tidak terus menerima tip. Sistem, kirim aku kembali ke Kunlun, saatnya untuk menemukan pria misterius itu. Dapat dikatakan bahwa bahkan sekarang, Yesuan bukanlah lawan dari orang misterius itu, tetapi Yesuan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Mulai sekarang, dia akan mengambil inisiatif untuk menemukan masalah menghancurkan organisasi. Setelah kembali ke Kunlun, Yesuan langsung dipindahkan ke istana utama Kunlun, dan dia diam-diam mencari keberadaan pria misterius itu. Tentu saja, orang misterius yang sebenarnya menghancurkan organisasi itu juga mencari Yesuan. Tujuan utama waktunya adalah bahwa binatang buas kuno yang terperangkap, siapa tahu, sebenarnya diambil oleh Yesuan. Jadi orang ini siap untuk merebutnya kembali dari Yesuan. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan keberadaan Yesuan. Penghancuran organisasi, meskipun kuat, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada banyak kekuatan di domain Kunlun. Ingin melihat informasi Yesuan, dia masih tidak memiliki kemampuan seperti itu. Setelah mencari pria misterius ini, dia tidak menemukan keberadaan Yesuan, jadi dia hanya bisa mundur, tetapi di mana dia tahu bahwa Yesuan telah mengawasinya secara diam-diam. Dan pendekar pedang Wan Sun bahkan lebih dari 1 kilometer jauhnya darinya. Tentu saja, pelayan pedang Wan Sun bukanlah hal yang kecil, dan itu benar-benar tidak akan menarik perhatian orang lain. Bahkan jika terlihat sesekali, itu akan dianggap sebagai hewan peliharaan. Yesuan jauh di belakang orang misterius itu. Tentu saja, saya siap untuk melarikan diri kapan saja. Bagaimanapun, saya benar-benar harus menggerakkan tangan saya. Yesuan bukanlah lawan dari orang misterius ini. Untungnya, pria misterius itu tidak menemukan Yesuan, dan bahkan tidak menemukan pendekar pedang Wan Sun. Orang ini lebih waspada, dan segera kembali ke Lin Feng dengan lingkaran besar. Sayangnya, Yesuan tahu di mana tujuannya sejak awal, jadi dia menunggu langsung di susunan transfer di Lin Fengjing. Tidak peduli bagaimana dia mengembara, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Yesuan. Ketika pria misterius itu keluar dari susunan transmisi, dia sudah ditemukan oleh Yesuan. Terus melacak, tidak lama kemudian, Yesuan menemukan rahasia itu. Sejujurnya, jika tidak ada orang misterius seperti itu yang memimpin jalan, saya khawatir sangat sulit bagi Yesuan untuk menemukan rahasia organisasi ini. Ini adalah gunung tandus, belum lagi binatang buas, bahkan tanamannya pun tidak satu, dan ada danau beracun di pegunungan. Pintu masuk rahasia itu sebenarnya ada di dasar danau, dan banyak sekali larangan. Dapat dikatakan bahwa jika Yesuan bukan guru terlarang pada saat yang sama, saya khawatir bahkan jika itu ditemukan, dia tidak akan masuk. Namun, meskipun begitu, Yesuan tidak berani masuk dengan mudah. Ini adalah pangkalan organisasi. Jika demikian, Yesuan begitu mudah masuk, maka pasti akan ada masalah. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Yesuan. Bukankah itu keluarga kuno yang meninggalkan rumah? Bukankah itu kuat? Kalau begitu biarkan mereka membuka jalan bagi diri mereka sendiri. Meninggalkan rumah adalah keluarga super, dan tentu saja ada banyak keluarga yang berafiliasi. Kekuatan Yesuan saat ini tidak cukup untuk meninggalkan rumah, tetapi keluarga-keluarga yang berafiliasi itu tidak perlu khawatir. Sekte Awan Darah adalah sekte cabang dari rumah. Sekte Awan Darah juga merupakan keluarga besar, dan hampir seluruh kota Awan Darah adalah milik mereka sendiri. Sekte Awan Darah tidak terlalu jauh dari Lin Feng, jadi Yesuan mendapat ide tentang Sekte Awan Darah ini. Apakah kamu ingat apa yang terjadi padamu? Yesuan sengaja mengambil satu set pakaian khusus dan membungkus dirinya dengan erat. Pada saat yang sama, dikendalikan langsung oleh roh, seorang murid Sekte Awan Darah dikendalikan, dan dia diberi sumber daya kuno. Pada saat yang sama, ada dua peta,
serta beberapa berita tentang tempat di mana organisasi itu dihancurkan. Rencananya sangat sederhana, Yesuan akan membuat berita tentang kelahiran harta rahasia kuno, dan, bukan satu, adalah multi-bagian. Murid Sekte Awan Darah ini terinfeksi oleh Yesuan dengan gas racun dari danau tempat organisasi itu dihancurkan. Setelah dia menyampaikan pesan, hanya akan ada satu hasil. Murid Sekte Awan Darah, yang dikendalikan oleh pengetahuan Yesuan, memiliki kemampuan untuk melawan. Ketika dia bangun, saya khawatir dia akan mati sejak lama. Yesuan berdiri diam di rumah teh, menunggu berita itu kembali. Murid Sekte Awan Darah dibuat sengsara oleh Yesuan. Lagi pula, aktingnya akan menjadi set yang lengkap. Di tengah jalan, murid itu tampak sangat bingung dan menjatuhkan peta, tetapi dia tidak peduli, tetapi berlari kembali ke sekte. Cepat, bawa aku ke para tetua. Murid Sue Yunzong berteriak mendesak. Kakak, ada apa denganmu? Bagaimana bisa kau begitu terluka? Cepat, jangan bicara omong kosong, bawa aku ke para tetua. Saat dia berkata, murid Sue Yunzong bahkan memuntahkan darah hitam. Adik laki-lakinya secara alami tidak berani menunda, dan langsung mendukungnya dan bergegas ke aula. Pada saat ini, para tetua leluhur Awan Darah telah datang. Bagaimana kau menjadi seperti ini? Tetua itu dengan cepat datang ke Sekte Awan Darah dan siap untuk menyembuhkannya, tetapi murid itu tidak setuju, tetapi mengambil sumber daya langsung dari cincin itu. Para tetua, aku tidak sengaja memasuki tanah misterius. Ini adalah sumber daya yang aku dapatkan di sana, tetapi itu membingungkan, dan tampaknya seseorang pertama kali menemukannya di sana. Murid itu tidak kompeten dan hanya dapat mengambil sumber daya seperti itu. Selain itu, ini adalah peta di sana. Awalnya para murid menyiapkan 2 salinan, tetapi mereka kehilangan 1 di kota. Pada saat yang sama ketika kalimat murid itu selesai, itu adalah darah hitam yang dimuntahkan dan langsung dibunuh di tempat. Di mana Tetua Agung sekarang memiliki suasana hati untuk mengendalikan murid itu, dia benar-benar tertarik oleh sumber daya yang dibawa kembali oleh murid itu. Ini adalah batu Phoenix yang akan diproduksi di rahasia kuno. Ya Tuhan, itu sebenarnya adalah batu Phoenix. Cepat, panggil semua tetua, dan biarkan semua murid kembali ke sekte. Selain itu, beri aku pencarian seluruh kota, tidak boleh membiarkan yang lain peta diambil. Segera, seluruh Sekte Awan Darah berada dalam keadaan tegang. Pada saat ini, rencana Yesuan dapat dikatakan telah berhasil. Sekelompok murid Sekte Awan Darah terus-menerus mencari di kota, tetapi sayangnya, selain membuat seluruh kota Awan Darah semua orang tahu berita tentang peta itu tidak berguna. Peta itu, Yesuan memilikinya, dan segera, sebuah peta dengan cepat muncul di kota Awan Darah. Orang-orang dari Sekte Awan Darah, meskipun cerdas, tidak berguna. Tuan tidak bisa menunggu, sekarang kita harus bertindak. Begitu orang itu dirampok, harta karunnya akan diambil orang lain. Ya, Tuan, menurut kepulangan murid, sudah ada orang yang ketahuan, kalau kita tidak menembak lagi, saya khawatir tidak akan ada yang tersisa. Ini rahasia kuno. Sekelompok tetua dikelilingi oleh para leluhur Awan Darah, bersemangat. Tentu saja saya tahu, tetapi berita dari pihak lain belum sampai. Apa yang jauh dari rumah, Tuan? Sekte Awan Darah kita sudah lama jauh dari rumah, apa yang Anda dapatkan? Pada saat ini, rahasia kuno lahir, jika kita masih ragu-ragu, maka tidak ada kesempatan untuk tumbuh. Baiklah, beritahu para murid, keluarlah dengan kekuatan penuh, dan bunuh aku ke arah yang ditunjukkan oleh peta. Kepala suku Awan Darah akhirnya mengambil keputusan. Namun, berita ini telah menyebar, dan peta telah terus-menerus dikirimkan kembali ke tangan berbagai kekuatan. Yesuan awalnya ingin membuat kekacauan, dan mendesak Awan Darah untuk memulai lebih awal, tetapi tidak mau. Yin dan Yang salah, sebenarnya memacu beberapa kekuatan dan bergegas menuju posisi di mana organisasi dihancurkan. Tentu saja, Yesuan secara alami tidak akan melewatkan pesta pembunuhan ini. Jadi saat ini, Xuan Ye juga bercampur dalam kerumunan, dan berada dalam posisi menghancurkan organisasi. Mereka yang menghancurkan organisasi, di mana mereka memikirkannya, pangkalan rahasia mereka sebenarnya akan ditemukan. Selain itu, awal masa lalu hanya ditulis dan tersebar, kekuatannya umum, sehingga mereka langsung ditangani secara langsung sesuai dengan praktik mereka sebelumnya. Namun selain memperkuat kepercayaan Sekte Awan Darah dan berbagai kekuatan, tidak ada gunanya sama sekali.
Oleh karena itu, perang tidak dapat dihindari. Disinilah perpecahan organisasi, mereka tidak dapat dengan mudah menyerah. Bahkan jika Anda ingin menyerah, Anda setidaknya harus mentransfer sumber daya yang dikumpulkan di sini. Sayangnya, itu tidak dapat dikirim. Blood Yunzong dan yang lainnya dihitung oleh Ye Xuan sejak awal. Ketika mereka muncul, mereka adalah sejumlah besar orang. Para pengikut organisasi telah mencoba untuk bergegas keluar beberapa kali, dan intelijen telah terbunuh. Setelah terbunuh, sumber daya pada mereka terekspos, dan itu hanya akan merangsang darah Yun Yunzong. Itu juga merupakan campuran misterius orang-orang di kerumunan. Dari waktu ke waktu, membunuh beberapa Blood Yunzong atau menghancurkan para pengikut organisasi, tidak seorang pun akan memperhatikannya. Tidak seorang pun akan tahu bahwa ini hanyalah rencana yang bagus. Para penyelenggara organisasi pernah ditekan oleh orang-orang yang telah dikirim, dan secara alami berpikir bahwa kali ini mereka akan memusnahkan mereka. Sekte Awan Darah, tetapi merasa bahwa organisasi telah memperoleh harta, secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kekuatan kedua belah pihak bahkan tidak saling menjelaskan. Perang berlangsung selama beberapa bulan. Hampir setiap hari, Sekte Awan Darah akan mengatur serangan manusia. Dan menghancurkan organisasi secara alami akan bertahan. Organisasi itu menghancurkan begitu banyak sumber daya, jadi bahkan murid biasa pun memiliki banyak sumber daya, dan tidak diragukan lagi bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan membunuh seorang murid. Hei, tuan rumah berhasil menerobos, dua produk saat ini ada di dunia nyata. Tanpa disadari, Ye Xuan akan naik ke level berikutnya. Lagi pula, bagi mereka yang dibunuh oleh Ye Xuan tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, di bawah akumulasi, Ye Xuan benar-benar naik ke level berikutnya. Pada saat ini, pertempuran antara Sekte Awan Darah dan organisasi pemusnahan dapat dikatakan sebagai tahap panas putih, dan Sekte Awan Darah telah menemukan pintu masuk ke rahasia itu, dan juga mengidentifikasi bahwa itu adalah rahasia kuno. Secara alami, organisasi tidak akan membiarkan Sekte Awan Darah masuk. Bagaimanapun, mereka juga merupakan organisasi yang tidak dapat melihat cahaya, jadi mereka hanya bisa bertarung. Selama waktu ini, kedua belah pihak bertambah, takut bahwa mereka akan mati dan mati. Tetapi pertempuran itu masih tidak ada artinya untuk dihentikan. Ye Xuan telah menunggu orang misterius itu keluar, dan Sekte Awan Darah Tuan memiliki kerugian di kedua belah pihak, tetapi sayangnya, orang misterius itu seperti kura-kura, bagaimana bisa keluar? Namun, Ye Xuan secara alami tidak peduli, bahkan jika butuh beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, Ye Xuan tidak akan peduli. Selama itu dapat menghancurkan organisasi. Selain itu, bagaimanapun juga, Ye Xuan juga bisa naik level. Seiring berjalannya waktu, akhirnya, pria misterius itu tidak bisa bersembunyi, dan langsung mengeluarkan orang-orang. Sekte Awan Darah, jangan terlalu mendorong orang. Kami sudah mengatakan bahwa ini adalah kediaman sekte kami, bukan misteri kuno. Apakah Anda benar-benar akan memutuskan hubungan dengan jaring mati kami? Haha, Anda mengatakan ini adalah kediaman sektor Anda, oke, kalau begitu biarkan saya menunggu untuk melihat bagaimana. Kedua belah pihak sombong, tetapi saya tidak tahu. Ye Xuan diam-diam menyelinap pergi dari lokasi lain menuju pangkalan organisasi. Larangan ini sama sekali tidak mengancam Ye Xuan. Bahkan Ye Xuan akan menambahkan berbagai larangan tak terlihat pada larangan asli. Pada saat ini, elit organisasi keluar dari udara dan awan darah lebih kuat, yang merupakan waktu terbaik bagi Ye Xuan untuk menyelinap ke dalamnya. Fungsi tersembunyi dari sayap para dewa telah diluncurkan. Sebagian besar murid disiplin yang tinggal di belakang, bahkan jika Ye Xuan berjalan melewati mereka, tidak akan menemukan kelainan apapun. Ye Xuan menyelinap sepanjang jalan, dapat dikatakan bahwa itu tidak terhalang sama sekali, tetapi hanya ketika dia masuk, dia tahu bahwa rahasia pangkalan organisasi ini sebenarnya sangat besar. Tempat yang dituju Ye Xuan adalah tempat yang konyol. Jika bukan pertemuan sesekali dengan beberapa murid, saya khawatir Ye Xuan akan meragukan bahwa tidak ada apa-apa di sini, tetapi saat dia semakin dalam dan dalam, dia akhirnya sampai pada inti organisasi yang sebenarnya. Ini adalah tempat yang dibangun oleh ribuan istana, dan setiap istana dipraktikkan sendiri dalam kehampaan, satu sama lain, hanya dihubungkan oleh ponton. Selain itu, masing-masing istana ini memiliki penjaga larangan khusus. Terlebih lagi, sebagian besar istana memiliki binatang penjaga.
Tentu saja, binatang yang digunakan oleh organisasi semuanya adalah iblis. Sampai sekarang, Yesuan mengerti mengapa organisasi pemusnahan akan terus membangkitkan dewa-dewa iblis itu. Tujuan utamanya adalah untuk menggunakan mereka sebagai iblis penjaga mereka. Untungnya, sebagian besar murid organisasi telah keluar, jadi bahkan jika Yesuan menyelinap masuk, itu tidak akan ditemukan. Pada saat ini, Yesuan telah menemukan seorang murid yang telah menghancurkan organisasi tersebut. Orang ini telah dilatih untuk mencapai keadaan sebenarnya dari 9 produk. Menghitungnya, itu juga dapat dianggap sebagai murid yang tertinggal, dan itu relatif tinggi. Yesuan diam-diam mengintai di sekitar pria itu. Siapa tahu, dia hanya lewat, dan pria itu menemukannya. Siapa di sana? Murid itu tiba-tiba melihat ke arah Yesuan. Ming Yesuan menggunakan fungsi tersembunyi dari sayap para dewa. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk menemukannya, tetapi sekarang dia ditemukan. Yesuan sedikit mengernyit, kalau tidak ada penyelidikan dan larangan khusus di sini, atau murid organisasi ini memiliki semacam kekuatan detektif. Namun, tidak peduli mengapa, Yesuan tidak peduli sama sekali. Karena orang ini menemukannya, maka Yesuan tidak ragu-ragu. Kontrol intelijen. Hei, selamat kepada tuan rumah, kendalikan keberhasilan target yang ditentukan. Perbaikan orang ini lebih rendah dari Yesuan, dan dia tidak punya hati, jadi di mana dia bisa menolak. Ceritakan padaku tentang situasi di sini dan katakan semua yang kau tahu. Baik, Tuan. Murid yang dikendalikan oleh Yesuan dengan kendali spiritual itu tidak ragu untuk langsung memberitahu Yesuan semua yang diketahuinya. Ternyata setiap istana di sini memiliki larangan khusus. Larangan ini menjaga istana-istana ini, dan beberapa juga dapat dibagikan dengan iblis penjaga. Setiap tempat yang menghancurkan suatu organisasi memiliki tempat yang sangat penting. Kuil iblis, kuil seni bela diri, kuil harta karun, kuil para dewa, kuil pahala dan hukuman. Istana tak bertuan ini adalah komponen terpenting dari organisasi. Aula harta karun secara alami adalah tempat untuk menyimpan harta karun. Kuil para dewa adalah tempat di mana organisasi kekuatan magis dihancurkan. Kedua tempat ini adalah tempat yang paling ketat untuk organisasi dan pertahanan. Bahkan para murid yang dikendalikan oleh Yesuan, yang berada di dunia nyata dari 9 produk, tidak memenuhi syarat untuk lulus. Kemudian, itu adalah kuil lintasan dan kuil pahala dan hukuman. Fungsinya serupa, mereka semua adalah tempat di mana kekuatan magis diajarkan. Hanya satu tempat di mana pembelajaran aktif diizinkan, dan yang lainnya adalah untuk melakukan perbuatan baik untuk belajar. Selain itu, setelah dibuat, itu juga akan dihukum di aula pahala dan hukuman. Di kedua tempat ini, karena ada sejumlah besar murid berkumpul setiap saat, dan larangan perwalian juga sangat kuat, kewaspadaan alami juga sangat ketat. Adapun kuil iblis, nominal adalah tempat yang paling defensif, tetapi pada kenyataannya, itu adalah tempat yang paling berbahaya. Para dewa iblis yang membangkitkan organisasi akan berkumpul di sini untuk penjinakan. Para dewa iblis ini tidak mengatakan bahwa setiap orang patuh, jadi tidak dapat dihindari untuk melakukan penjinakan. Dewa iblis kuno selalu menjadi penolong terbesar organisasi dan pemukul terkuat. Dewa iblis kuno yang berbeda memiliki kekuatan magis yang berbeda, dan kekuatan bertarung secara alami kuat dan lemah. Dan karena beberapa dewa iblis kuno bahkan memiliki kekuatan magis khusus, mereka membuatnya sangat berbahaya. Organisasi menghancurkan para dewa iblis kuno ini dengan cara yang sangat khusus, dan pada saat yang sama, mereka akan mengubah mereka dan menggunakannya sebagai kartu mereka yang paling kuat. Dapat dibayangkan betapa berbahayanya kuil iblis. 5 aula adalah inti dari kejahatan pemusnahan. Namun selain 5 aula ini, ada beberapa aula khusus. Misalnya, kuil totem didedikasikan untuk penahanan totem. Kuil pelayan pengorbanan darah, menahan mereka yang ditangkap oleh mereka dan siap digunakan untuk pengorbanan darah. Tunggu sebentar, hanya dengan mendengar perkenalan ini, Yesuan dapat mengetahui bahwa organisasi ini tidak sepenuhnya ketat. Setelah mengetahui apa yang diinginkannya dari para pengikutnya, Yesuan menghabisinya. Kemudian, saya terus bergerak maju. Tentu saja, kali ini, Yesuan memiliki pengaturan yang jelas dan peta jalan yang jelas. Bagaimanapun, murid itu hanya memiliki kultivasi 9 dewa kehidupan nyata. Oleh karena itu, pemahaman tentang pangkalan itu tidak komprehensif.
Masih ada beberapa tempat di mana murid itu bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Untuk area misterius ini, Yesuan ditempatkan di ujung. Tujuan pertamanya sekarang adalah menghancurkan rumah harta karun organisasi. Karena Yesuan sangat jelas dalam hatinya, yang lain tidak akan mengatakannya terlebih dahulu, tetapi selama itu mampu menjarah rumah harta karun organisasi. Yesuan secara alami dapat menghasilkan banyak uang, dan pada saat yang sama, ia juga dapat melawan organisasi ini. Setelah tujuannya, Yesuan secara alami tidak berhenti, dan kemudian bergegas keluar di antara saat-saat itu. Ia menghindari istana yang berbahaya di sepanjang jalan, menghindari para murid organisasi. Di bawah mata musuh yang tak terhitung jumlahnya, Yesuan datang langsung ke balai harta karun. Di sini, apakah itu rumah harta karun organisasi? Tampaknya tidak ada bahaya, Yesuan berkata dengan samar, karena saat ini, ia telah keluar dari rumah harta karun. Tetapi ketika ia memikirkannya, ia baru saja melangkah ke dalamnya dan segera menjadi berbahaya. Aku melihat patung-patung yang awalnya tampak hanya hiasan, ternyata masih ada. Dan orang-orang ini, setelah bangun, melancarkan serangan gila-gilaan ke arah Yesuan. Sialan, hantu-hantu ini, tidak ada kehidupan, semuanya. Yesuan cukup tertekan, sampai makhluk-makhluk ini menyerangnya, dia tahu bahwa makhluk-makhluk ini memalukan. Hei, sistem memberitahu, tuan rumah terjebak di ruang khusus. Medan, tolong perhatikan tuan rumah. Di medan pelindung yang diatur dengan cara khusus, di sini, semua Guilei memiliki efek khusus yang abadi. Bahkan jika mereka benar-benar hancur, mereka akan beregenerasi. Solusi untuk memecahkannya adalah menghancurkan inti larangan. Sistem, temukan inti terlarang di sini. Yesuan langsung memerintahkan sistem untuk memerintahkan, bagaimanapun juga, untuk membiarkannya menemukannya sendiri. Aku khawatir itu agak sulit. Orang-orang yang menghancurkan organisasi mengubah semua dewa suci kuno yang tidak dijinakkan, atau yang kuat yang ditangkap di luar, menjadi belenggu. Serangan kalajengking ini sangat kuat, selama mereka mendeteksi bahwa tidak ada token rekan atau bukan pengikut yang terorganisasi. Jika orang-orang menerobos masuk, maka itu akan menjadi situasi yang tidak ada habisnya kali ini. Yesuan tidak memanggil 1000 binatang buas, tetapi dia mengandalkan dirinya sendiri untuk bergegas. Karena hati Yesuan jelas, para licik sialan ini, beberapa kali, Yesuan memanggil ribuan pedang binatang buas untuk melayani mereka, dan itu tidak ada gunanya, tetapi digunakan terlebih dahulu. Lagi pula, ada banyak tempat untuk pergi ke Yesuan. Ledakan, 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 setiap pedang Yesuan dapat membunuh seekor keledai. Namun, belenggu ini berada di ranah belenggu, dan mereka tidak akan pernah mati. Biarkan Yesuan membunuh dan tidak ada pengaruh sama sekali. Tidak peduli berapa banyak Yesuan membunuh dan membunuh, bagaimana itu bisa dihancurkan sepenuhnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, Guilei baru akan muncul. Hei, sistem meminta, deteksi gagal. Hei, sistem meminta, deteksi ruang lingkup gagal. Hei, sistem meminta, dalam deteksi yang ditingkatkan, deteksi berhasil. Akhirnya, sistem memberikan inti dari bidang ini. Yesuan melihat ke inti, tetapi sedikit khawatir, karena Yesuan tidak dapat memikirkannya, inti itu ternyata adalah dasar dari sebuah patung. Di sini, ada ribuan dasar patung, dan masing-masing hampir persis sama. Kecuali untuk beberapa perbedaan ukuran, tidak ada perbedaan lainnya. Jika bukan deteksi sistem, Yesuan dapat memikirkannya. Tetapi sekarang setelah tujuannya jelas, maka Yesuan secara alami tidak akan tinggal di belakang, dan langsung bergegas menuju dasar patung. Aku berani menghancurkan harta karunku secara pribadi. Tiba-tiba, sebuah suara datang, dan kamu tidak dapat berbicara. Kemudian, suara itu secara alami ditransmisikan dari mulut seorang murid yang berada di luar organisasi. Pada saat ini, ada seorang murid disiplin di dasar patung. Hei, sistem meminta, target telah ditentukan, dan 5 elemen berada di bawah para dewa. Kerajaan Tuhan, tampaknya orang ini adalah penatua organisasi yang tinggal di belakang rumah harta karun. Yesuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang ini, dan bergegas maju. Pedang di tangannya tiba-tiba bertarung, dan sebuah jiangwang langsung menyerang masa lalu. Tetapi di mana Anda tahu bahwa pria itu bahkan tidak bergerak, tetapi itu adalah gelombang tangan, dan seekor kalajengking muncul di depan jiangwang. Semua langsung menyerap serangan Yesuan.
Orang ini dapat mengendalikan kekurangan ini secara sewenang-wenang di bidang ini. Selama Anda berada dalam lingkup bidang tersebut, semua rasa malu dapat muncul di mana saja dengan pikirannya. Yesuan kehilangan satu tembakan, dan orang itu secara alami tidak akan memberi Yesuan kesempatan kedua untuk menyerang. Dalam sekejap, ratusan kepala muncul di depan Yesuan tanpa peringatan, langsung dikelilingi oleh Yesuan, dan kemudian meluncurkan serangan gila. Sialan, Yesuan cukup kesal, dan pedang di tangannya terus-menerus melancarkan serangan, dan dia membenturkan kepalanya dan membunuhnya dengan cepat. Tapi apa gunanya ini? Di bawah kendali para murid disiplin, Yesuan sering membunuh seekor keledai dan 2 kepala. Muncul, di sisinya, jumlah kecoa itu tidak hanya berkurang, tetapi lebih banyak. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Yesuan terus-menerus memikirkan tindakan balasan, tetapi tampaknya tidak peduli metode apa yang digunakan, tidak mungkin untuk menghancurkan medan ini begitu saja. Tampaknya masih perlu menggunakan semua kekuatan. Yesuan melambaikan tangannya, pendekar pedang 1000 binatang, pelayan pedang dewa bunga muncul di sisinya, dan begitu mereka muncul, mereka memanggil tunggangan tingkat dewa dan dewa bunga. Bunuh aku, Yesuan mengeluarkan perintah, dan segera tunggangan tingkat dewa dan bunga-bunga itu mati-matian untuk menyerang. Pertarungan antara kalajengking dan tunggangan tingkat dewa sudah di ambang pintu, dan Yesuan tidak ragu untuk bergegas menuju murid disiplin itu. Nak, aku tidak menyangka kau akan memiliki pukulan backhand, tetapi bagaimana, di hadapanku, semua caramu tidak berguna, kau akan mati. Pria itu tidak takut karena Yesuan bergegas melewatinya, tetapi malah dengan jijik mengatakan bahwa di matanya, serangan Yesuan hanya sia-sia. Karena tidak peduli bagaimana Yesuan menyerang, dia dapat langsung memanggil dan memecahkan. Yesuan melancarkan serangan terus-menerus, tetapi setiap kali dia dipanggil oleh pria itu, dapat dikatakan bahwa selama masih ada cacat di ruang ini, maka dia hampir setara dengan keadaan tak terkalahkan. Tentu saja, itu hanya hampir. Mantra 6 kata, kompleks. Tiba-tiba, Yesuan menggunakan kekuatan magis yang hampir tidak pernah dia gunakan. Kata kompleks mantra 6 karakter. Karena mantra 6 karakter telah diperoleh dari Yesuan, cedera hidup dan mati sering digunakan, dan kata-kata dari kata-kata sisa juga digunakan. Tetapi hanya kata majemuk ini yang digunakan untuk pertama kalinya. Kata kompleks mantra 6 karakter, langsung menyalin target yang ditentukan. Kekuatannya sama dengan ranah Yesuan. Dapat dikatakan bahwa batasan kata kompleks ini masih sangat serius. Jika Yesuan menghadapi lawan yang lebih rendah darinya, maka dia tidak perlu menggunakannya sama sekali. Dapat menghadapi lawan yang lebih baik darinya, tetapi bahkan jika dipanggil, penggunaannya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, Yesuan tidak menggunakannya. Namun, ini tidak berarti bahwa kata fu tidak berguna. Faktanya, misalnya, pertempuran saat ini, penggunaan kata-kata kompleks, sangat tepat. Karena, gambar yang disalin akan memiliki kekuatan magis dari target yang ditentukan. Dalam sekejap, bersamaan dengan perintah Yesuan, seberkas cahaya terbentuk tepat di sekitar Yesuan. Seberkas cahaya, ini mengembun dan memadat dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ternyata itu adalah murid organisasi tersebut. Pria itu melihat gerakan Yesuan dengan cara yang aneh, dan menatap cermin dengan ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa kekuatan supranatural ini, mengapa kamu bisa meniruku? Mulut Yesuan sedikit miring, tetapi dia tidak peduli dengan pertanyaan orang itu, hanya memperhatikan orang itu dengan acuh tak acuh. Tidak, itu tidak bisa benar-benar ditiru. Tidak mungkin memiliki kekuatan supranatural seperti itu. Haha, kamu baru saja mendapatkan tampilan yang mirip dengan yang kumiliki saat tumbuh dewasa. Bagaimana menurutmu ini akan membuatku takut? Nak, kau pikir lebih banyak. Pria itu tertawa dengan arogan. Dalam hatinya, kekuatan gaibnya tidak dapat disalin. Gerakan Yesuan saat ini tidak ada apa-apanya selain sia-sia. Tetapi apakah ini benar-benar terjadi? Pria itu melihat salinan cermin selesai, dan segera melambaikannya. Itu adalah 10 kecoa yang muncul di sisi cermin. Terlihat seperti itu, tampaknya ingin membunuh cermin secara langsung. Tetapi adegan berikutnya membuatnya sulit untuk tenang. Karena hanya melihat cermin juga merupakan lambaian tangan, bahkan 10 kalajengking langsung dipanggil, dan pertempuran para murid disiplin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Semua hal yang memalukan ini adalah aku yang disempurnakan.
Semua hal yang memalukan ini ditandai olehku. Mereka hanya akan menuruti perintahku. Mustahil, mustahil, bagaimana mungkin kau bisa memanggil mereka? Pria itu ketakutan, karena saat ini Yesuan memanggil cermin, dia mampu memanggil kecoaknya dengan bebas, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hei, sistem meminta, mendeteksi aturan khusus yang dapat ditelan. Hukum-hukum, disarankan agar tuan rumah membunuh target yang ditentukan, mulai menelan paksa. Yesuan sedikit tertegun, benar-benar menemukan hukum yang dapat ditelan. Meskipun tubuh abadi memang memiliki kekuatan untuk melahap hukum lain, meskipun Yesuan telah melihat banyak musuh dengan kekuatan hukum. Namun, saya belum pernah menemukan kemampuan untuk menelan, yang paling banyak, yaitu, fragmen hukum, tetapi mengapa ini dapat ditelan secara langsung? Apakah itu? Yesuan melihat gambar yang telah dipanggilnya dengan mantra 6 karakter, dan hatinya penuh dengan keraguan. Karena, kali ini dapat menelan hukum ini, Yesuan dapat memikirkannya, hanya gambar ini. Sistem, apa saja syarat untuk aturan menelan wajib? Hei, sistem meminta, data saat ini tidak mencukupi, untuk sementara tidak diketahui. Hei, sistem meminta hukum yang diketahui untuk menelan kondisi tersebut. Ketika tuan rumah menggunakan gambar yang disalin oleh mantra 6 kata untuk sepenuhnya menyalin kekuatan target yang ditentukan, dan tuan rumah membunuh target yang ditentukan, tuan rumah dapat memperoleh kekuatan hukum dengan menelan gambar tersebut. Hei, sistem meminta, kompleks mantra 6 kata, Yu, memiliki peluang untuk memanggil cermin yang sepenuhnya mereplikasi kekuatan aturan target yang ditentukan. Ternyata memang demikian, Yesuan segera menyadari hatinya. Dengan kata lain, kata kompleks memiliki peluang untuk memanggil cermin yang persis sama dengan musuh. Dan jika cermin seperti itu muncul, Yesuan membunuh musuh sebelum cermin itu hancur. Kemudian, itu sama dengan pewarisan gambar hukum musuh, dan kemudian Yesuan menelan cermin itu, secara alami memperoleh kekuatan hukum musuh. Pengaturan ini dengan sempurna lolos dari hukum kekekalan dalam hukum alam, sehingga Yesuan dapat meminjam cermin untuk mencapai tujuan menelan kekuatan hukum. Yesuan hanya bisa berkata, keren, keren banget. Selama itu adalah cara untuk menemukan kekuatan melahap hukum, maka semuanya mudah dikatakan. Dalam sekejap, wajah Yesuan tersenyum, tetapi matanya menatap para murid yang telah menghancurkan organisasi. Orang ini akan membunuh, tidak peduli apa hukumnya, tetapi selama itu adalah kekuatan hukum, maka Yesuan tidak akan membenci. Beri aku pembunuhan. Tiba-tiba, sosok Yesuan berakselerasi lagi, dan pedang di tangannya telah terlempar keluar, memungkinkan Megatron untuk mengendalikan dan menemukan peluang serangan yang tepat. Kontrol intelijen, sistem, berikan aku harta karun untuk menggunakan tingkat keberhasilan, aku harus menggunakan kontrol intelijen untuk mengganggu ritme serangan orang itu. Pendekar pedang darah, binatang totem, berikan aku, bahkan jika kamu tidak lagi berguna, tetapi, halangi aku dari serangan canggung itu. 100 bunga, berikan aku serangan jarak jauh, perlindungan menyeluruh. Dalam sekejap, Yesuan langsung menggunakan semua cara yang bisa dia gunakan, dan serangan yang dahsyat dilancarkan seketika. Yesuan memiliki banyak kekuatan atau kemampuan khusus, tetapi karena berbagai batasan, alam tidak dapat digunakan sepenuhnya pada satu waktu. Namun, cukup mengandalkan kekuatan wabah Yesuan. Kontrol spiritual, memungkinkan para pengikut organisasi untuk mengintip, dan tubuh tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi kaku. Dalam waktu yang sedikit basi ini, tulang-tulang pedang dan semua binatang totem telah bergegas maju. Tentu saja, ada juga kendali Megatron, Excalibur, dan serangan Dewa Bunga. Dalam sekejap, semua serangan tiba hampir bersamaan. Para pengikut organisasi tidak memikirkan kematian, dia akan dibunuh oleh orang-orang, dan masih orang yang lebih rendah darinya. Boom! Dengan pukulan, Yesuan langsung meledakkan dewa pria itu dengan tinjunya, sehingga dia tidak bisa mati jika dia mati. Penelan paksa, coba kulihat, apa gunanya hukum ini. Setelah Yesuan mengambil cincin Qiang Kun milik orang itu, dia tidak ragu untuk langsung memaksa melahap. Kekuatan misterius langsung mengelilingi cermin, dan cermin itu terus-menerus hancur. Setelah beberapa saat, hanya titik cahaya yang tersisa. Titik cahaya itu langsung mengenai dahi Yesuan, dan dalam sekejap, Yesuan menguasai hukum ini. Hukum penistaan hanya dapat dianggap sebagai aturan keberpihakan, tetapi perannya hanya digunakan untuk memurnikan dan mengendalikan kecoa. Namun,
Hukum ini telah mencapai tingkat tertentu, tetapi memiliki kemampuan untuk mengendalikan dengan cara yang sama. Itulah target kendali, tetapi hukum itu lebih sombong, yaitu untuk langsung menghapus pengetahuan spiritual orang lain, kendali penuh. Tentu saja, bagi Yesuan, tidak peduli apakah hukum ini baik atau buruk, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan hukum pertama yang ditelannya, jadi itu masih layak dirayakan. Hei, sistem meminta, tuan rumah berhasil melahap kekuatan aturan pertama, mendapat gelar khusus, hukum melahap orang itu. Hei, sistem meminta, aturan gelar khusus melahap akan meningkatkan tingkat keberhasilan aturan melahap tuan rumah. Hei, sistem memberi peringatan, tuan rumah berhasil melahap kekuatan aturan pertama, dan sistem memberikan hadiah acak. Hei, dalam undian hadiah, selamat kepada tuan rumah, dapatkan peta harta karun khusus. Peta harta karun khusus, sisa-sisa istana Kaisar Jiwi kuno. Peta harta karun ini memiliki total 5, mengumpulkan 5 peta harta karun, tuan rumah akan memiliki kualifikasi untuk memasuki istana Kaisar Jiwi kuno. Hei, reruntuhan istana Kaisar Jiwi kuno sangat berbahaya. Sistem merekomendasikan agar tuan rumah mencapai Raja Dewa dan mulai mengumpulkan. Hei, misi khusus, misi peninggalan kuno istana Kaisar di zaman kuno, tugas misi, penghancuran rumah, penyelesaian misi tuan rumah akan mendapatkan peta harta karun. Membunuh jauh dari rumah. Yesuan tercengang, tugas ini benar-benar terlalu sulit, tetapi keluarga kuno Kunlun Divine jauh dari rumah. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu akan dihancurkan oleh pembunuhan? Tidak heran sistem menyarankan bahwa Yesuan telah mencapai Raja Dewa untuk mengambilnya. Saya khawatir bahkan kerajaan dewa akan sangat sulit. Tetapi setidaknya, Yesuan sekarang memiliki tujuan. 5 peta harta karun, petunjuk kedua telah keluar. Tanpa blokade murid-murid disiplin, Yesuan memecahkan medan belenggu dan pada dasarnya tidak ada ketegangan. Setelah beberapa saat, Yesuan telah melangkah keluar dari medan ini, tetapi ketika Yesuan dan muridnya terjerat, para murid penjaga dalam organisasi paviliun harta karun telah berkumpul. Begitu Yesuan keluar dari jam malam, dia langsung mengalami pengepungan. Bunuh orang ini. Seorang tetua organisasi penghancur berbisik bahwa saat ini, hanya 30 murid penghancur yang tinggal di rumah harta karun. Selain itu, kecuali bahwa dia adalah dewa kerajaan, orang lain hanyalah dewa sejati. Bagaimanapun, di sini hanyalah benteng organisasi, di mana menemukan begitu banyak dewa dan raja. Yesuan memandang dengan jijik pada para murid yang sekarat, dan dengan lembut mengangkat tangannya, sementara mulutnya berkata pada saat yang sama, mati. Tidak ada peringatan, para murid itu bahkan tidak mengeluarkan suara, mereka jatuh ke tanah, tetapi keilahian telah hancur. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku? Para tetua memegang senjata ajaib dan mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Mengapa aku harus membunuhmu? Haha, ini lelucon. Adalah hal yang baik untuk menghancurkan semua orang. Mengapa kamu ingin aku membunuhmu? Yesuan berkata dengan lemah, orang-orang ini tidak pernah mengungkapkan identitas mereka, tetapi sayangnya, Yesuan telah lama mengetahuinya. Kau, siapa kau? Mengapa kau tahu bahwa aku sedang menghancurkan organisasi? Tetua itu merasa ngeri. Bahkan, dibandingkan dengan murid-muridnya yang dipukuli, mereka dikepung dibandingkan dengan posisi mereka. Yesuan tahu bahwa mereka adalah anggota organisasi, dan mereka bahkan membuat mereka panik. Penghancuran organisasi, bagaimanapun juga, adalah hal yang tabu di alam para dewa, apalagi yang pasti, bahkan jika ada orang yang dicurigai menghancurkan organisasi, itu akan dikepung dalam sekejap, karena organisasi itu adalah hal yang tabu. Tidak masalah siapa aku, ketahuilah bahwa akulah yang akan menghancurkan organisasimu. Yesuan berkata pelan, haha, percayalah padamu, hanya karena kau ingin mengatur dan menghancurkan kami, nak, kau benar-benar berani mengatakan apapun, yakinlah, mulai hari ini, kau akan menjadi musuh bebuyutan organisasiku. Tiba-tiba, tetua itu tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama, gas hitam terus-menerus keluar darinya. Ketika gas hitam ini muncul, mereka segera menghilang ke dalam kehampaan. Tidak bagus. Yesuan terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang digunakan orang itu, dia dapat mengetahui bahwa dia sedang mengirimkan informasi. Berikan aku untuk mati. Yesuan tiba-tiba membanting pedang dan menghancurkan keilahian pria itu secara langsung.
Tetapi pria itu tidak bermaksud menghindar atau bertahan, bahkan tertawa. Nak, sudah terlambat. Orang yang tahu bahwa aku menghancurkan organisasi harus mati. Mulai hari ini, kau akan dibunuh oleh organisasi kehancuranku. Mari kita nikmati pelan-pelan, haha. Suara itu tiba-tiba berhenti, dan Yesuan mengerutkan kening. Sepertinya kali ini dia melakukan kesalahan. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang menghancurkan organisasi itu benar-benar memiliki cara seperti itu. Tentu saja, Yesuan tidak akan peduli sama sekali. Bagaimanapun, ini untuk menghancurkan organisasi. Ini adalah eksistensi yang akan dia hancurkan. Itu adalah musuh yang mutlak. Lalu, apa yang kamu khawatirkan? Kesepian. Kalau begitu lihat apakah mereka memiliki kemampuan ini. Yesuan mengabaikan orang ini. Pada saat ini, Balai Harta Karun tidak memiliki kekuatan pertahanan, jadi Yesuan bergegas masuk tanpa sopan santun. Di sini, semua harta karun yang terus-menerus dicari oleh pangkalan yang punah disimpan. Setiap 10.000 tahun, mereka akan menggunakan sarana khusus untuk mengangkut sebagian sumber daya mereka ke markas besar, tetapi bagaimanapun juga, mereka telah mengumpulkan banyak harta karun selama ini. Namun, itu tidak terlalu berguna. Tentu saja, Yesuan tidak akan merasa jijik. Saya tidak tahu apakah itu karena peringatan pria itu. Singkatnya, Yesuan bergegas sepanjang jalan, tetapi dia tidak ditentang. Terlebih lagi, bahkan jika dia adalah anggota organisasi yang sekarat di luar pertempuran berdarah, dia dengan cepat mundur. Mereka berencana untuk meninggalkan pangkalan ini sepenuhnya. Tepatnya, yang mundur adalah semua anggota organisasi kepunahan yang sebenarnya, dan anggota pinggiran itu langsung tertinggal di pangkalan. Orang-orang Blood Yunzong akhirnya mendapatkan keinginan mereka, dan berhasil menyerbu rahasia ini. Namun, yang membuat mereka takjub adalah mereka berusaha mati-matian untuk menerobos rahasia yang akhirnya terbongkar. Apa misteri kuno itu? Belum lagi rahasia kuno, bahkan jika itu adalah harta karun. Yesuan meninggalkan mereka hanya dengan satu kuil iblis. Bahkan orang-orang di dalam aula pengorbanan darah diselamatkan oleh Yesuan. Blood Yunzong menderita kerugian besar, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tetapi sayangnya, mereka tidak akan pernah tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Yesuan sedang berjalan bersama orang-orang ini menuju kota Linfeng. Lin Fengjing dikalahkan karena kehancuran organisasi. Meskipun karena Yesuan, dia sedikit memperhatikan sisi ini, tetapi bagaimanapun juga, pengembangan bakat hanya bergantung pada diri sendiri. Pada titik ini, saya melihat bahwa Yesuan membawa semua orang yang telah dibawa pergi, dan seluruh Lin Feng mendidih. Anda tahu, kali ini, Yesuan menyelamatkan 1.000.000 orang. Saya tidak tahu pengorbanan darah macam apa yang harus dilakukan dalam organisasi, tetapi saya telah menangkap begitu banyak orang. Orang-orang ini dibudidayakan sebagai yang tinggi dan yang rendah, tetapi yang tertinggi, tetapi hanya dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya, karena yang lebih tinggi, telah dihancurkan oleh organisasi, atau dibuang dengan cara lain. Tentu saja, ada banyak totem dan binatang buas yang dibawa kembali bersama. Binatang totem tidak terlalu berguna bagi Yesuan saat ini. Lagi pula, dia jarang menggunakannya. Oleh karena itu, lebih baik menyerahkannya kepada Lin Fengjing untuk dijinakkan. Saat dibutuhkan, Yesuan juga bisa datang dan mengambilnya. Seluruh Lin Fengjing, sekarang yang tertinggi diperbaiki, tetapi hanya seorang pria dengan 6 dewa sejati, dianggap menyedihkan. Pada saat ini, Lin Fengjing telah kembali ke Yesuan, jadi Yesuan secara alami tidak bisa meninggalkannya. Dia meninggalkan banyak sumber daya biasa yang tidak berguna kepada Lin Fengjing, dan kemudian tinggal selama beberapa hari sebelum pergi. Pada saat ini di hati Yesuan, Lin Fengjing mungkin hanya tempat yang dapat memberinya nilai keyakinannya. Tentu saja, perkembangan seperti apa yang akan terjadi di masa depan, Yesuan tidak terlalu khawatir. Solusi sempurna untuk situasi di Lingjing adalah kabar baik bagi Yesuan. Sangat disayangkan bahwa dia bahkan belum sempat beristirahat selama beberapa hari, tetapi dia dan Kun tidak menemukannya. Bagaimana kalian berdua datang? Ada apa? Aku berkata Yesuan, anakmu tidak bisa melihat siapapun sepanjang hari, dan aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tetapi aku khawatir kamu mendapat masalah kali ini. Kun berkata dengan sangat santai kepada Yesuan. Masalah? Masalah apa? Yesuan terpukul. Aku tidak akan meninggalkan rumah. Meskipun kakakku sudah memperingatkan untuk meninggalkan rumah,
Tetapi kekuatan meninggalkan rumah sangat besar, bahkan jika kakakku tidak diizinkan, meskipun mereka takut dengan kekuatanmu, tetapi tidak mungkin untuk melepaskanmu, takut pada yang berikutnya untuk sementara waktu, kamu tidak bisa begitu bahagia. Maksud yang mulia adalah mengatakan bahwa merepotkan untuk menemukanku dari rumah. Ya, tetapi itu bukan langsung dari keluarga, tetapi pasukan yang berafiliasi dengan mereka. Secara alami ada banyak orang yang jauh dari rumah di Kunlun. Aku mendapat berita, mereka siap untuk memulai denganmu. Segera, seseorang akan menantangmu. Mereka ingin meminjam tantangan untuk membunuhmu. Yesuan tersenyum sedikit, meskipun aku tidak tahu siapa yang membuat ide bodoh ini, tetapi Yesuan hanya bisa mengatakan bahwa metode ini hanya dapat dipikirkan oleh babi. Oke, aku tahu. Apakah ini sudah selesai? Kun tidak berdiri dan menatap Yesuan dengan aneh. Kalau tidak, apa yang bisa kulakukan? Bisakah aku tetap membiarkan orang-orang itu tidak menantangku? Tantangan Kunbang dan Lunbang. Tetapi tantangan keterbukaan Kunlun. Bisakah aku menolak? Mengapa kamu tidak bisa menolak? Kali ini kamu meninggalkan rumah. Takut para tetua wasit sudah dibeli. Jika kamu berjanji untuk menantang, aku tidak tahu bagaimana mati jika kamu mati. Kun tampaknya tidak bersemangat. Dia juga tidak tahu apakah dia khawatir tentang Yesuan atau marah karena meninggalkan rumah. Tetapi bagaimanapun juga, Kun tidak baik. Yesuan tersenyum sedikit dan berkata kepada Kun, aku ingin menghitungku dari rumah, lalu mengapa aku harus memberi mereka perhitungan? Aku akan menantang daftar itu lagi besok. Senyum mulut Yesuan dan kepercayaan diri di wajahnya membuat ketidakpahaman dan ambiguitas Kun agak tidak bisa dipahami.